Podcast bermutu dan berkualitas, podcast Citra Bangsa, Bedana. Teman-teman, semoga nggak bosan ya lihat muka saya di sini. Menarik sekali, lagi-lagi dari SMPK Citra Bangsa menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi dan diakui dan mengikuti lomba tingkat provinsi nih teman-teman. Di sini sudah hadir bersama saya Top 10 Putri Remaja Persahabatan NTT 2021 dan juga Top 10 Putri Remaja Best Talent 2021 NTT 2021. Silahkan, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung kenalan aja yuk. Yuk. Halo, selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik? Puji Tuhan, luar Iya, biasa. baik, Pak. Baik, silahkan dari masing-masing memperkenalkan diri. Mungkin dari kakak duluan. Halo semuanya, perkenalkan saya Marsal Linggu. Saya 13 tahun dan saat ini saya tercatat sebagai siswa di SMP Kristen Citra Bangsa Kupang. Halo semuanya, saya Jessica Fatma Julian Foe. Saya berusia 14 tahun. Saya tercatat sebagai salah satu siswi di SMP Kristen Citra Bangsa. Baik, berarti dua-duanya nih. Jadi dari kemarin sudah berapa ya? Sekitar 4 orang nih dari SMP Citra Bangsa yang memenangkan berbagai macam perlombaan dari tingkat kota maupun sampai dengan tingkat provinsi. Kita harapkan juga mungkin ada yang berhasil sampai tingkat nasional dan membanggakan SMP Citra Bangsa sendiri. Oke, kembali ke adik-adik ya. Adik-adik, dari Jessica dulu deh. Dari awal itu yang pengen ikut lomba dari Jessica sendiri atau dari orang tua yang mendukung atau dari sekolah yang memilih? Pertama dari kakak pelatih. Kakak Jadi, pelatih. bilang, Cika ikut saja. Pertamanya Cika tidak mau, masih gugup karena baru pertama kali. Kakak pelatih ini kakak pelatih apa maksudnya? Yang dulu ajar Cika catwalk, dia tuh Putri Pariwisata 2018. Oh, oke, baik. Jadi Jessica ini mengikuti Catwalk. catwalk. Latihan Oh, catwalk latihan bersama catwalk. Memang sudah ada rencana pengen ikut, makanya masuk ke dalam situ. Oh, baik. Jadi sebenarnya Cika merasa belum siap, tapi belum. oleh pelatihnya mendukung ya, begitu. Dari kalau misalnya dari mama, papa, Dari keluarga kalau mama mendukung, sangat mendukung. Papa papa juga dari sekolah mendukung. juga mendukung ya. Oke. Kalau untuk Masya ya panggilannya, Jessica dan Masya ya. Iya. Kalau untuk Masya gimana dari awal? Awalnya ditawarkan sama kenalannya mama untuk ikut, terus lihatnya menarik nih, jadi ikut saja. Ikut saja gitu. Berarti didukung juga ya oleh mama Iya. ya. Didukung juga oleh mama, oleh orang tua dan oleh sekolah tentunya. Kakak mau tanya pengalaman deh, Bu. Oh, sebelum kita ke pengalaman, prosedurnya dari awal lomba sampai akhirnya diumumkan pemenangnya itu seperti apa? Dari Masya dulu. Oke, jadi pertama itu untuk di remaja ada 30 orang yang mendaftar. Nah, karena sedang dalam masa PPKM, tidak boleh berkumpul kan. Jadi di situ kita disaring. Jadi dari 30 orang kita disaring menjadi 10 orang saja. Nah, melalui audisi itu puji Tuhan saya keterima menjadi 10 besar. Dan saat itu saya menjadi finalis termuda. Oke, baik. Kalau dari Jessica gimana? Sama, saya juga terpilih dalam 10 besar. 10 besar ya. Jadi dua-duanya top 10 ya. Teman-teman tadi dari opening tadi saya sudah bilang mereka berdua ini adalah top 10 nih. NTT loh. Provinsi teman-teman. Harus bangga ya kita sebagai orang NTT, sebagai apalagi yang bersekolah di SMP Citra Bangsa pasti sangat bangga dan saya yakin pun kepala sekolah, orang tua, keluarga besar sangat bangga dengan prestasi yang dicapai mereka ini. Pengalaman karena kemarin dari Putri Cilik itu katanya kan ada karantina. Apakah untuk Putri Remaja ini juga ada karantina seperti itu? Atau? Ada. Oke, baik. Silahkan diceritakan mungkin pengalamannya dari Kak Jessica dulu. Baik, jadi ada karantina selama 3 hari dan itu di Hotel Sasando Kupang. Oke, baik. Jadi itu kita ada kelas kayak beauty class, terus kita juga ada ke Dikranasda
untuk lihat barang-barang di sana, kayak Oke. kerajinan dari NTT, makanan dari NTT. Kalau berarti sama yang dilalui sama ya berdua ya. Iya. Nah, baik. Adakah materi-materi yang diberikan seperti kayak public speaking dan lain-lain? Ada juga ya. Berarti ada pemberian materi. Berarti selama 3 hari itu full kegiatannya, ada yang mengunjungi tempat-tempat tertentu, ada yang diberikan materi ya. Materi untuk dipelajari. Oke, baik. Sampai terumumkan itu perasaannya Masya dan Jessica bagaimana? Senang, bahagia, campur aduk, gugup. Kalau dari Jessica? Ya gugup, sangat gugup. Gugup. Tapi harusnya seneng dong, Iya, kan di senang. top 10 kan, Iya. gitu. Baik, jadi selama 3 hari itu mendapatkan materi dan juga kunjungan ke beberapa tempat yang ada di Kupang ya, begitu. Pengalaman yang kalian dapat selama 3 hari itu hingga pengumuman. Kalau saya mendapat banyak teman dengan menambah wawasan. Menambah wawasan. Kalau untuk Masya? Untuk pengalaman di sana kan mendapatkan banyak teman. Terus sana kita juga harus tampil percaya diri. Jadi ketika di sana itu kita harus selalu percaya diri, selalu on time, harus belajar disiplin juga di sana. Baik, karena putri ya, karena Iya. putri remaja. Oke, baik. Kalau dari kendala dari awal sampai selama proses pengikutan karantina hingga diumumkan itu, kendala apa saja yang ada? Tidak ada sih. Tidak ada ya? Semuanya berjalan dengan lancar lah. Berarti Masya pun begitu? Atau? Ada kendala. Oke, baik, silahkan. Untuk speech-nya, kan kita dibagi 2 tema, happiness and self-reminder. Untuk cilik, mendapatkan tema happiness. Dan karena tidak menyimak informasi dengan baik, saya membuat speech mengenai happiness. Oke. Sehingga ketika semalam sebelum hari H untuk speech, situ baru dikasih tahu ternyata yang remaja itu mendapatkan tema self-reminder. Sehingga pada malamnya saya baru membuat speech baru dan baru bisa saya hafalkan ketika jam 2 malam. Dari jam 2 malam sampai jam 2 pagi. Tapi puji Tuhan besoknya saya bisa menghafal dengan baik, saya dapat ucapkan semua speech-nya dengan baik. Baik, tidak apa-apa. Berarti usaha juga diperlukan ya. Jadi Iya. gitu. Jadi walaupun terlambat tapi diajarkan untuk disiplin dan terbiasa akhirnya dan akhirnya bisa menyampaikan dengan baik. Berarti itu ya pengalaman yang bisa diambil ya kira-kira. Perasaan kalian saat waktu ingin ikut nih, saat sebelum pengen ikut deh, saat itu pengumuman itu muncul, perasaan kalian gimana? Kalau saya sendiri sih, ya biasa saja sih. Soalnya kan sebelumnya juga kepengen jadi model, sering ikut nonton Indonesia Next Top Model. Oke, baik. Kalau untuk Jessica? Iya, sama. Sama juga ya. Berarti dua-duanya ini, Masya juga ikut dalam pelatihan-pelatihan itu juga? Belum pernah. Belum pernah. Jessica saja ya berarti yang sudah pernah. Untuk cita-cita, sebenarnya kalian berdua ini mau jadi apa? Untuk kedepannya, untuk melanjutkan talent ini, atau istilahnya berarti putri kecantikan dan lain-lain, atau ada cita-cita yang lain? Kalau dari saya dulu masih kecil saya ingin jadi putri Indonesia. Oke, baik. Putri Indonesia itu dengan adanya lomba ini juga memotivasi ya. Iya. Berarti sudah tahu berarti perjalanannya seperti ini, tahapannya seperti ini dan bisa dilakukan dengan baik hingga sampai bisa mendapatkan gelar juga gitu ya. Kalau untuk Masya? Kalau saya sendiri, kalau misalnya kedepannya saya tetap mengikuti dalam dunia permodelan, saya akan ikut Putri Indonesia juga. Kalau misalnya saya keluar dari dunia permodelan, sebenarnya saya ingin menjadi seorang hakim. Oh, bagus sekali. Bagus sekali. Inspirasinya dari mana nih kalau untuk jadi hakim? Karena keluarga saya kan banyak yang polisi, Oke. perwira. Mama saya suka suruh jadi polwan, tapi saya maunya tetap berkaitan dengan hukum, jadi hakim saja. Hakim saja, oke. Biar Berarti beda. untuk kedepannya fokusnya untuk menjadi hakim ya, begitu.
Oke, baik. Adik-adik, kakak ini sangat terinspirasi karena keberanian adik-adik untuk motivasi diri sendiri selama mengikuti karantina, mendapatkan begitu banyak jadwal yang padat ya. Jadwal yang padat, mengatur waktu, sampai bahkan Masya sendiri pun menghafalkan sampai jam 2 pagi dan besoknya bisa langsung mentalnya sudah langsung kembali seperti semula dan bisa speech dengan baik dan menghafalkan apa yang sudah ditulis semalam hanya dalam waktu semalam. Itu kakak sangat terinspirasi dengan semangat adik-adik berdua ini. Kakak yang masih umur 25 tahunnya kadang masih suka kurang pede nih. Kurang pede inilah, masih ada insecure ya, ngerti kan? Biasa kita ada insecure ini, insecure itu, insecure ini. Yang terpenting adalah yang penting berdoa, ya kan? Oke, berarti kalian berdua ini sangat membanggakan. Menurut saya sendiri, menurut kakak sendiri, ada berdua ini sangat-sangat membanggakan dari orang tua, walaupun dari sekolah, dari kami yayasan pun sangat bangga saat mengetahui bahwa ada siswa-siswi SMP Citra Bangsa yang menang dalam banyak lomba. Dan untuk adik berdua sendiri, kakak pengen tahu nih, di luar dari cita-cita segala macam, hobinya sebenarnya apa? Kalau saya sih hobinya model. Model. Dari dulu model ya. Kalau Masya? Kalau saya suka berolahraga, khususnya dalam bidang seni bela diri. Oke, baik. Bela diri apa nih kalau boleh tahu? Sorinji Kempo. Oh, Kempo. Iya. Oke, belajar Kempo. Mulai kapan itu? Dari kelas 5 SD. Sampai sekarang? Iya, masih sampai sekarang. Waduh, hebat sekali. Berarti kalau ada yang mau deket-deket, awas, hati-hati ya. Hati-hati pokoknya. Bercanda saja ya. Ini sih, kakak nih pengen tahu. Selama di sekolah, karena mungkin online kan, kendala-kendala pasti ada, kadang-kadang juga mungkin kendala sinyal dan lain-lain. Selain itu, peranan sekolah bagi kalian itu seperti apa? Bagi saya, sekolah itu merupakan rumah kedua ya kan bagi kita. Di sekolah kita dapat mempelajari banyak hal, menambah wawasan. Jadi sekolah itu selain rumah kedua, mereka itu jadi orang tua kita juga. Guru-guru, dukungannya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kalau dari Jessica, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Oke, berarti sekolah benar-benar support dengan sebisa mereka untuk adik-adik bisa mencapai apa yang dilombakan begitu kan. Kakak itu sering lihat nih kayak pageant ya, kok Putri Indonesia, Miss Universe, Miss World gitu-gitu kan. Cara mereka pembawaannya, mereka kan tenang, harus siap menjawab apapun yang ditanyakan, berwawasan luas, dan banyaklah persyaratan yang lain-lainnya. Yang kakak lihat itu kalian berdua itu sangat cantik. Yang pertama, sangat cocok. Jadi berdua nih cocok. Jadi tadi dengan cara duduk aja, kakak yang santai-santai ini, kalian benar-benar yang sudah duduk seperti ini. Jadi itu nilai yang didapat juga ya dari mengikuti perlombaan seperti ini adalah cara duduk, cara menempatkan diri, cara untuk berbicara, berkomunikasi yang baik dan benar, seperti itu. Adik-adik, kalau misalnya mau dimilih, lebih suka pageant untuk Masya ya, lebih suka pageant atau lebih suka hakim? Kalau ada misalnya lomba lagi, mau ikut pageant atau fokus untuk belajar menjadi hakim? Pageant sih. Pageant ya, Iya. lebih mudah soalnya ya, lebih mudah. Baik. Kalau untuk Jessica, karena mungkin memang sudah fokus, memang pasti akan kedepannya seperti itu ya. Oke, baik. Kalau dukungan dari keluarga seperti apa? Dukungan dari orang tua, mensupport, memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan, selalu ada setiap saat membantu.
Dari Jessica? Iya, sama. Mama juga support sekali. Support sekali ya. Keluarga besar juga? Dan begitu tahu apalagi menang, dapat 10 top 10 nih, dapat gelar loh kalian. Berarti setelah mendapat gelar ini apa aja yang harus dilakukan? Mempromosikan NTT. Terus? Fokus mempromosikan produk-produk NTT, budaya NTT, seperti itu saja sih. Mempromosikan itu dalam hal berbicara di tempat umum atau via media sosial? Via media sosial. Media sosial, tapi dengan catatan berdua harus hadir di tempat itu kan. Jadi promosinya bukan hanya dalam hal sekedar post dan ya sudah begitu saja, tapi berdua juga harus hadir di tempat yang akan dipromosikan itu ya berarti. Iya. Dan itu apakah akan diawasi oleh panitia dari mereka atau untuk jadwal harus kemana itu apakah ada jadwal tersendiri? Tidak dari diri kita sendiri. Oh begitu. Ini kakak baru tahu nih tentang perlombaan ini, bahwa setelah menang berarti jadi inisiatif sendiri ya begitu. Inisiatif sendiri untuk bagaimana caranya bisa untuk mempromosikan NTT keluar gitu, ke provinsi lain mungkin bahkan luar negeri begitu ya. Baik, terima kasih untuk Jessica dan Masya untuk waktunya. Terima kasih banyak sudah mau hadir di sini. Kakak sendiri juga sangat terinspirasi dengan cerita kalian. Tidak usah diragukan lagi bahwa SMP Citra Bangsa sangat bermutu, berkualitas hingga bisa menghasilkan anak-anak atau siswa-siswi yang berkualitas juga. Tidak usah diragukan lagi, tidak bisa diragukan lagi bahwa SMP Citra Bangsa sekolah yang sangat berkualitas nih teman-teman. Jadi untuk bapak mama di sana, adik-adik di sana yang kepengen meneruskan jenjang dari SD ke SMP, bisa langsung daftar di SMP Citra Bangsa untuk melihat sendiri begitu kualitas dari sekolah ini seperti apa. Ya, begitu saja dari podcast hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-subscribe ya. Podcast bermutu dan berkualitas, podcast Citra Bangsa Bedana. Dadah!